Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musrayani Gusman, dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Video ini kami buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Departemen Sosiologi sendiri, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Geografi Kependudukan, Sosiologi Kependudukan, Pengantar Statistik Sosial, Metode Penelitian Sosial, serta Pengantar Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 2 adalah Pengantar Sosiologi. Mata kuliah sosiologi ini bukan hanya merupakan mata kuliah wajib untuk Departemen Sosiologi sendiri, tetapi mata kuliah ini menjadi bagian mata kuliah wajib oleh lintas departemen, bahkan lintas fakultas, salah satunya di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unhas. Konsep pembelajaran ini berbasis merdeka belajar yang berasal dari sebuah keniscayaan sebagai sebuah refleksi yang menitik beratkan pada sumber belajar, bukan hanya pada satu sisi saja, tapi sumber belajar itu terbuka secara lebar. Sehingga konsep pembelajaran ini lebih pada case-based learning dan project-based learning. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS terkait mata kuliah ini. Diantaranya adalah bagaimana pencapaian pembelajaran lulusan, bagaimana pencapaian mata kuliah, bahkan dalam video ini saya akan memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah dan materi yang akan digunakan dalam 16 pertemuan, serta bagaimana sistem penilaian, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bahkan perbaikan pada berkelanjutan. Dan bagian dari akhir video ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang khususnya di pertemuan ke-7 dengan materi penyimpangan sosial dan kontrol sosial. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah di dalam sosiologi itu terdiri atas 4 bagian, yaitu bagaimana menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang sosiologi untuk menjelaskan suatu fenomena, menampilkan penggunaan alat analisis sosiologi. Kemudian CPMK itu salah satunya lagi adalah melakukan penelitian terkait masalah sosial dalam bidang pembangunan. Dan CPMK yang keempat itu bagaimana mengintegrasikan antara teori dan metode dengan menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi, di mana CPMK 1 sampai dengan 3 itu akan diukur berdasarkan media asesmen dari pertemuan tatap muka, sedangkan CPMK 4 itu akan diukur berdasarkan pada studi lapangan. Mata kuliah pengantar sosiologi adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program S1, khususnya di jurusan psikologi pada semester genap tahun pertama, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib tanpa syarat dengan bobot 3 SKS yang direalisasikan dalam pertemuan tatap muka sekali seminggu di kelas dan studi lapang. Total pertemuan itu ada 16. Antara lain adalah ceramah, pertemuan itu 1 sampai dengan 3, kemudian diskusi kelompok, pertemuan 4 sampai dengan 7, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 sampai dengan ke-12. Sedangkan pada pertemuan ke-8 yaitu UTS, tapi digantikan dengan pemaparan proposal penelitian, sedangkan studi lapang pada pertemuan ke-13 sampai dengan 15, dan laporan hasil lapang yang sebagai ujian akhir semester itu pada pertemuan ke-16. Kajian sosiologi ini dimulai dari premis dasar mengatakan bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, sehingga mata kuliah ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dengan memperkenalkan konsep inti di dalam sosiologi dan menggambarkan bagaimana kehidupan sosial ini berlangsung yang sangat dinamis dan relevan, sehingga studi sosiologi mencakup keragaman dunia sosial yang
merupakan laboratorium hidup yang tidak pernah berhenti, sehingga dalam mata kuliah ini akan menyajikan berupa materi antara lain budaya dan masyarakat, sosialisasi dan interaksi sosial, kelompok dan organisasi sosial, penyimpangan dan kontrol sosial, stratifikasi, struktur penduduk, perubahan sosial, perilaku, gerakan sosial, sampai dengan patologi, yang kemudian akan digunakan sebagai tema dalam diskusi kelompok. Sesuai dengan RPS, metode penelitian yang digunakan metode penilaian yang akan digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari konseptual, diskusi kelompok, studi lapang, UTS, dan UAS, dengan uraian antara lain konseptual dan diskusi kelompok yang digunakan untuk mengukur CPMK 1 itu dengan bobot penilaian sekitar 40%, sedangkan UTS diganti dengan pemaparan proposal studi lapang, dan UAS diganti dengan laporan hasil studi lapang yang kemudian digunakan untuk mengukur CPMK 2 sampai dengan CPMK 3 yang memiliki bobot masing-masing UTS itu 10% dan UAS 10%. Sedangkan studi lapang memiliki bobot total 40% dan untuk mengukurnya CPMK 4. Berdasarkan uraian di atas, kami sengaja sebenarnya memperbesar bobot di studi lapang karena mata kuliah ini adalah case based learning atau project based learning yang kami sudah sampaikan di awal, sehingga sistem penilaian ini adalah dengan bobot nilai 40%, 10%, 10%, dan 40%. Dalam sistem pembelajaran, setelah pemerintah mengumumkan bahwa saat ini kita berada dalam keadaan new normal, maka berdasarkan edaran surat keputusan rektor tahun 2023 yang menyatakan semua proses pembelajaran dilakukan secara luring atau offline, khususnya program S1, yang sebelumnya sistem pembelajaran kami adalah blended learning. Dalam proses pembelajaran, kami membagi atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana pendahuluan kami akan memberikan salam dan kami akan menyiapkan mahasiswa secara fisik dan memberikan motivasi. Kemudian kami akan menyampaikan persepsi dan menyampaikan tujuan dan indikator sesuai dengan kompetisi dasar. Setelah itu kami akan memberikan pretest dengan media kuisis. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang terkait materi tentang itu. Sedangkan kegiatan inti kami akan menjelaskan tentang materi penyimpangan sosial dan kontrol sosial dengan metode TPACK yang berbasis teknologi, pedagogi, dan konten knowledge yang kemudian kami bagi ke dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ini akan mengakses internet sebagai contoh kasus untuk mencari contoh kasus terkini terkait dengan penyimpangan sosial dan kontrol sosial yang kemudian akan dipaparkan dan didiskusikan, yang selanjutnya membuka ruang diskusi atau tanya jawab. Kami sangat berharap bahwa proses pembelajaran ini bisa berbasis HOTS, diantaranya ada communication, collaboration, critical thinking, dan computational logic. Salah satunya itu adalah bagaimana menganalisa, mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu. Dan di akhir proses pembelajaran pada pertemuan ini, kami akan memberikan penyimpulan terhadap materi tersebut, apakah berasal dari mahasiswa atau dari dosen sendiri. Di akhir perkuliahan ini, pada pertemuan tersebut kami melakukan post-test dengan menggunakan media kuisis sebagai salah satu media assessment yang mengukur kemampuan ketepatan dalam memahami persoalan yang ada. Pembuatan video ini pada pertemuan ke-7 dalam pembelajaran, sehingga metode yang kami gunakan adalah kuliah interaktif dengan metode pembelajaran adalah small group discussion, self-direction learning, dan project-based learning, dengan harapan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut bisa tercapai dengan baik. Metode pembelajaran yang kami gunakan secara keseluruhan adalah pembelajaran abad 21 yang menggabungkan antara kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi, yang antara lain metode pembelajarannya adalah case-based learning, project-based learning, kemudian project-based learning,
kemudian discovery atau inquiry learning, kemudian small group discussion, cooperative and collaboration learning, self-direction learning, dan contextual learning. Besar harapan kami setelah perkuliahan dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ada, maka mahasiswa bisa berperan aktif dalam memenuhi pencapaian pembelajaran mata kuliah. Pengantar sosiologi ini walaupun merupakan mata kuliah dasar, tetapi dalam rancangan pembelajarannya dia berdasarkan pada kasus-kasus yang ada di masyarakat. Apakah itu berdasarkan hasil penelitian oleh tim dosen, mahasiswa, maupun kajian literatur, ataupun berdasarkan pengalaman dari mahasiswa tersebut. Prodi S1 Sosiologi Visip Unhas saat ini telah tersertifikasi AUN-QA, maka dari itu kami berupaya untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ada beberapa hal yang kami lakukan adalah bagaimana membuat keseragaman dalam bahan ajar, khususnya di kelas paralel, karena harus memiliki materi pembelajaran atau bahan ajar yang sifatnya sama. Sehingga di akhir perkuliahan yang kurun waktu mungkin dalam 1 semester, kami selaku dosen rutin melakukan kegiatan refleksi perkuliahan di mana kami mendiskusikan terkait dengan capaian mahasiswa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama semester tersebut, dan yang paling terpenting dari permasalahan tersebut, kami mengajukan langkah perbaikan yang akan diimplementasikan di tahun akademik berikutnya, sehingga menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan yang kami lakukan di level mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja sampai hari ini ya. Tapi yang paling penting itu adik-adik, insya Allah kan ini baru pertemuan yang ke-7 ya. Insya Allah sampai pertemuan 16 kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul guna melaksanakan perkuliahan adik-adik ya. Dan ya, saya berharap adik-adik sampai minggu ini jangan berhenti untuk melanjutkan perkuliahannya ya. Tetap penuh dengan semangat untuk menyelesaikan studi sampai kira-kira adik-adik di sini rencananya mau selesai berapa tahun ya? 5 tahun? 4 tahun? 3 tahun ya? Ada yang mau 2 tahun? Boleh, tapi standarnya 3 tahun. Makanya salah satunya adik-adik itu harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkuliahannya adik-adik ya. Jangan pikir dulu yang lain. Nanti kita coba, apalagi namanya untuk urusan kesamping itu sekarang tugasnya adik-adik itu 3 tahun setengah adalah bagaimana fokus untuk menyelesaikan studi adik-adik. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Kita akan coba untuk menjelaskan atau mencoba untuk menganalisa tentang penyimpangan sosial dan kontrol sosial. Tapi sebelum itu minggu lalu kan kita sempat bertemu ya. Dan kalau tidak salah judulnya tentang kelompok sosial ya. Kelompok sosial ya. Kita coba merunutkan lagi kembali ya. Kira-kira apa sih apalagi namanya hubungannya di antara kelompok sosial dengan penyimpangan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang kelompok sosial? Ada yang mau coba memberikan definisi? Oke, maaf siapa namanya kami? Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Muhammad Zaki Abid Akila, biasa dipanggil Zaki, Bu. Singkat saya dari pembelajaran minggu lalu, kelompok sosial itu merupakan sekelompok individu yang hidup bersama karena ada relasi yang terjalin di antara mereka, dan relasi itu terjalin atas dasar saling membutuhkan, kesadaran untuk saling membantu sama lain, dan adanya tujuan bersama. Terima kasih. Ternyata saya masih mengingat ya pelajaran minggu lalu ya. Kurang lebih mungkin saya mengantarkan tentang kelompok sosial karena pada dasarnya semenjak kita lahir itu kita tidak bisa hidup secara sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, apalagi dalam proses perkembangannya
kita termasuk manusia sosial yang membutuhkan orang lain, yang memberikan pertolongan terhadap orang lain. Tapi terkadang ketika konsep kelompok sosial ini sudah mengarah ke sesuatu yang berbeda, itu biasanya terjadi sebuah penyimpangan sosial, teman-teman. Dan salah satu penyimpangan sosial ini memang merupakan persoalan tersendiri di dalam berkehidupan. Makanya dibutuhkan sebuah kontrol sosial. Dan tepatnya kali ini di pertemuan yang ke-7 kita coba untuk membahas tentang penyimpangan sosial. Tapi sebelum itu ada bisa mungkin dilihat di slide bahwa tujuan untuk pertemuan kita yang ke-7 itu adalah bagaimana adik-adik bisa menyelesaikan atau memenuhi sub CPMK yang khususnya teman-teman atau adik-adik itu mampu menjelaskan dan menganalisa tentang penyimpangan sosial dan kontrol sosial. Saya sudah kirimkan ke semalaman itu link di grup kita, di grup lagi namanya grup pengawas. Silakan adik-adik, saya kasih waktu 1 menit. Ada beberapa pertanyaan di mana lagi namanya di grup WA itu melalui media kuisis. Silakan dijawab supaya saya mampu mengukur kemampuan adik-adik untuk memahami penyimpangan sosial. Silakan, saya kasih waktu sekitar 1 menit. Hari ini adalah materi tentang penyimpangan sosial dan kontrol sosial. Tapi sebelum itu saya boleh memperlihatkan sebuah video. Teman-teman silakan, adik-adik, teman-teman. Adik-adik silakan memperhatikan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Nanti kita coba untuk diskusikan karena memang konsep hari ini itu adalah small discussion group yang akan terbagi menjadi 5 kelompok, tapi nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Ya, mau coba mendirikan definisi? Namanya ya. Perkenalkan, nama saya Lena Delustan. Jadi setelah tadi saya menyimak video mengenai penyimpangan sosial, dapat saya simpulkan bahwa penyimpangan sosial ini merupakan tindakan yang menyimpang atau yang melenceng dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dan dapat kita lihat juga bahwa di video tadi menjelaskan bahwa bentuk-bentuk penyimpangan itu ada 2, yaitu terdiri dari penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder, yang dimana penyimpangan primer ini merupakan penyimpangan yang terjadi berulang-ulang atau yang masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder dapat dikatakan bahwa penyimpangan ini merupakan betul-betul bentuk penyimpangan yang tidak dapat lagi ditoleransi oleh masyarakat karena dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang hendak teman-teman capai. Silakan untuk mengangkat permasalahan tersebut, analisa permasalahan tersebut, kemudian coba identifikasi dampak apa saja yang diberikan dan bagaimana kiranya untuk mengatasi penyimpangan sosial tersebut. Bisa saya kasih sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Silakan gunakan ruangan ini, silakan membentuk sebuah kelompok kecil. Teman-teman, Bu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang hebat ini. Saya lihat sangat berbeda dibanding yang lain. Nah, kejadian ini memakan korban jiwa. Dilihat dari dampak yang diberikan kepada masyarakat, bisa kita lihat bahwa kritik ini termasuk pada penyimpangan sekunder. Karena dia merupakan suatu penyimpangan yang tidak bisa ditolerir oleh masyarakat karena memberikan dampak negatif yang
sangat berat bagi masyarakat. Kita memberikan penyuluhan terkait bahaya, dampak, dan apa saja yang bisa terjadi jika seseorang melakukan kriminalitas. Nah, yang kedua terkait dengan penegakan hukum yang adil. Tentu saja karena ini merupakan kriminalitas dan melanggar hukum, pasti ada konsekuensi hukum. Nah, yang harus diperhatikan itu bagaimana memberikan efek hukum yang bisa membuat jerah agar tidak mengulangi lagi kejadian seperti ini. Yang ketiga terkait dengan mengembangkan potensi remaja-remaja ini, contohnya bagaimana membuat tempat atau kegiatan yang bisa menyalurkan bakat-bakat dari remaja ini agar tidak melakukan kriminalitas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak, khususnya kelompok 5 ya, luar biasa kelompok 5. Bisa silakan ada kali atau mau menggantikan saya, menemani saya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Alisa, biasa dipanggil Dian. Nah, tadi kan waktu di awal-awal itu ada pembahasan mengenai bahwa ada dua bentuk penyimpangan, yaitu penyimpangan positif dan negatif. Nah, yang ini saya tanyakan adalah bagaimana penyimpangan positif ini dapat diterima oleh masyarakat luas? Karena yang saya ketahui bahwa penyimpangan ini itu mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, juga saya menanyakan bagaimana contoh penyimpangan positif ini dan apakah sudah diterima oleh masyarakat luas atau tidak? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Gimana kelompok 5? Mau mencoba untuk menjawab di luar hasil diskusi atau ditampung untuk saya? Seharusnya anak remaja tersebut lebih banyak mungkin di masjid, tapi karena konteks ini lebih kuat, yang akhirnya merubah ada keseimbangan di dalam masyarakat tersebut, teman-teman. Yang terakhir itu adalah dampaknya pudarnya nilai dan norma. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penyimpangan sosial, kalau sudah tidak sesuai nilai dan norma, itu adalah bagian dari penyimpangan sosial, teman-teman. Kemudian pembelajaran yang terakhir kita adalah bagaimana mengantisipasi atau mengatasi penyimpangan sosial. Dari 5 kelompok ini, sebagian besar sudah menggambarkan, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa salah satu upayanya itu adalah bagaimana cara kita menanamkan nilai dan norma. Harus dengan kuat nilai dan norma itu ditanamkan. Kemudian harus melaksanakan peraturan secara konsisten. Kemudian juga harus ada sanksi yang tegas, teman-teman. Kemudian juga kalau misalkan kasusnya sudah berat sekali, ya salah satunya adalah tentang rehabilitas sosial, teman-teman. Intinya kalau tidak mau melakukan sebuah penyimpangan sosial, itu teman-teman, pertama kira-kira apa? Harus teguh pendiriannya atau tidak mudah terpengaruh. Yang kedua itu teman-teman harus selalu berpikir positif, teman-teman. Tidak ada jiana ke temannya Carlo tadi sih. Tidak ada jiana, ya makanya selalu berpikir positif karena itu memang adalah teman-teman akademisi, teman-teman. Terus ini yang paling penting, teman-teman, untuk menjaga keseimbangan, teman-teman harus mengurangi yang namanya arogansi maupun sikap ekstremistik. Ini adalah sifat-sifat yang harus dijauhi sehingga penyimpangan sosial itu tidak terjadi di dalam masyarakat. Oke, untuk selanjutnya kita akan pertanyaan dan jawaban. Tadi sudah ada yang menyampaikan, kira-kira Bu, kalau yang saya pahami itu penyimpangan sosial itu selalu sifatnya negatif. Kenapa harus ada yang positif, teman-teman? Sebelum saya memberikan tanggapan, ada yang bisa membantu saya? Ada yang bisa membantu saya? Kenapa kenapa ada namanya penyimpangan positif? Ada yang bisa bantu? Jadi menurut saya kenapa bisa dikatakan sebagai penyimpangan positif? Penyimpangan positif ini berasal dari budaya yang dimiliki. Contohnya itu adalah wanita karir.
Kan pada zaman dahulu itu wanita itu dianggap sebagai seseorang yang hanya di dapur, seseorang yang tugasnya itu cuma untuk memasak. Tetapi seiring berkembangnya waktu, seiring dengan adanya globalisasi, pemikiran-pemikiran tersebut akhirnya berubah. Wanita sekarang dianggap sebagai seseorang yang bisa untuk bekerja, mengembangkan dirinya, berkarir dan sebagainya, yang bukan hanya fokusnya itu ada di dapur ataupun mengurus pekerjaan rumah. Terima kasih. Terima kasih. Bisa satu lagi, bagaimana gambaran tentang penyimpangan sosial positif? Jadi sebenarnya Daisy mungkin jawabannya mirip-mirip karena seperti contoh yang tadi itu yang tentang feminisme, kan kita tinggal di dunia yang patriark, makanya kita butuh perubahan yang bisa untuk membantu wanita-wanita. Terima kasih. Terima kasih. Terkadang sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya itu selalu dianggap sebuah penyimpangan. Benar yang dikatakan oleh temanmu, kita karena kan hidupnya kita selalu berdinamis, tidak stagnan. Kemarin ibu-ibu atau perempuan itu lebih banyak di rumah, sekarang tidak. Sekarang perempuan ditantang dengan jenjang karir, teman-teman. Ternyata dengan konsep apalagi tantangan jenjang karir oleh seorang perempuan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan sosial, teman-teman. Itulah konsep-konsep dulu yang ada. Sekarang kan perempuan tidak hanya bisa diam saja di rumah, walaupun selama ini mungkin karena masyarakatnya kita menganggap bahwa perempuan itu adalah sekundari atau pemberi manfaat yang kedua, walaupun bukan utama, teman-teman. Saya bisa memberikan lagi gambaran. Teman-teman masih mengingat nggak, teman-teman? Kalau dulunya itu perempuan, mohon maaf lah sekali lagi saya menghadap perempuan. Perempuan yang sudah umur yang seharusnya 21 sampai dengan 25 itu harus menikah, teman-teman. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau melihatnya, ada bahkan sampai umur 35 tahun ya, 40 tahun belum menikah karena mengejar jenjang karir yang seperti tadi temanmu sampaikan ya. Padahal itu dianggap juga adalah sebagai penyimpangan sosial, tapi ada tapinya. Tapinya itu adalah penyimpangan sosial yang sifatnya positif, teman-teman, sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Oke, kalau begitu karena sudah waktunya juga, saya mengucapkan banyak terima kasih semua teman-teman atas aktivitasnya dan keaktifannya di dalam kelas. Jadi saya minta teman-teman boleh kita lanjut lagi post test. Kan tadi ada pretest. Teman-teman sejauh ini kan sudah mendapatkan gambaran tentang penyimpangan. Bisa teman-teman kembali mengklik lagi di grup WA, kita coba post test lagi supaya saya lihat bahwa memang ada peningkatan dari sebelumnya sampai dengan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Nilai dan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat terkadang disebut dengan penyimpangan sosial. Jadi kalau begitu teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya minggu depan kita kuliah lagi dengan judul yang berbeda. Saya meminta kepada teman-teman silahkan dipelajari. Kalau tidak salah judulnya tentang stratifikasi sosial ya. Oke, stratifikasi sosial kita akan coba memahami minggu depan. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT di bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan di dalam video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.